Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, izin saya merubah tema kajian kita malam ini. Harusnya ngomongin posisi orang tua dalam Quran. Sepintas karena masih awal-awal puasa, terfikiri saya kepengen bicara tentang konsep pembebasan ruh dalam puasa. Keren kan? Keren. Kalau ngomongin orang tua mah rasanya udah sering amat. Kita ngomongin yang agak beda dikit nih. Jadi ngelihat puasa dalam perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena agar kita enggak terjebak dalam sebuah aktivitas ibadah yang seolah-olah menjadi kebiasaan. Nih, nyaris-nyaris kita menganggap puasa itu sebagai sebuah kebiasaan rutinitas tahunan selama sebulan sekali. Selama 1 bulan lamanya, setahun sekali. Kan kalau yang kebiasaan itu, kata As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah wa Nazair, sesuatu dianggap menjadi kebiasaan apabila pertama bi ghairi fikrin, melakukannya enggak pakai mikir. Enggak dipikirin, pokoknya puasa enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan dari mulai subuh sampai maghrib, beres. Makanya yang terjadi apa? Puasa kita 10 tahun lalu sama sekarang sama. Kebiasaan kita 10 tahun lalu dengan sekarang sama. Saya bayangin malam pertama Al-Ittihad sampai pojok. Betul ya? Iya. Pojok kentut aja susah. Malam pertama. Nih, sekarang malam ke 5, udah mulai kurang. Mulai kurang. Ntar masuk malam ke 10, udah nggak ada yang di luar, semua di dalam. Malam 15, yang di belakang mulai kosong tuh, 1 soft tuh. Malam ke 18 kosong 2 soft. Malam ke 20 sisa 2 soft. Malam 24, 25 tinggal imam sama karpet jadi makmum di belakang. 5 tahun lalu begitu, 3 tahun lalu begitu, insya Allah sekarang juga begitu, Pak. Kenapa? Karena puasa ibadah cuma sebagai sebuah kebiasaan, bi ghairi fikrin, nggak difikirin. Yang kedua, kalau kata As-Suyuti, sesuatu dianggap kebiasaan apabila bi ghairi ru'yatin, nggak pakai ditimbang-timbang. Harusnya
Semakin di akhir Ramadan, masjid-masjid tempat ibadah semakin penuh. Yang terjadi malah makin kosong. Mall sama apalagi pasar yang ramai, stasiun yang ramai. Nah, yang ketiga mudawamah. Begitu terus menerus, itulah dimaksud dengan kebiasaan. Makanya malam ini kita ngomongin tentang puasa dan pembebasan ruhani. Ya Pak, ya sejam lah insya Allah. Bu, sejam nggak apa-apa ya? Iya, ikhlas ya? Iya, makin banyak duduk pahalanya makin gede. Oh. Ada buku judulnya The Logical of Scientific. Apa Bu? Judulnya The Logical of Scientific. Di mukaddimah buku ini menarik nih. Bicara tentang manusia dalam konteks logika sains. Dia bilang, hakikatnya manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur jasmaniyah. Unsur jasmaniyah bersifat materi, madiatan. Karena manusia diciptakan dari tanah. Tanah bersifat materi. Adam diciptakan min tin, min turab, min sa'id, dari tanah, segumpal tanah, tanah liat dan lain sebagainya dan seterusnya. Unsur jasmani manusia berasal dari tanah. Tanah bersifat materi. Segala sesuatu yang bersifat materi pasti terbatas. Betul kan? Semua yang sifatnya materi pasti terbatas. Coba Bapak lihat nih. Ini di depan kan banyak orang-orang tua nih. Oh. 40 tahun lalu, gagah-gagah nih. Gagah-gagah, ganteng-ganteng. Oh, tuh. Rambut hitam tinggi, gagah. Sekarang kepala kembang jambu mulu. Iya Pak? Iya, 30 tahun lalu, gagah, top. Tuh. Sekarang gagah, cuma kepalanya kembang jambu mulu. Oh, 30 tahun lalu sholat Allahu Akbar. 30 tahun lalu. Sekarang Allahu Akbar. Iya. Dulu sujud dengkul duluan, nggak masalah. Nggak masalah, dengkul duluan siap sebagaimana hadis Abu Hurairah. Tapi kalau umur 78 tahun, dengkul duluan, joprak Pak. Begitu sujud, Allahu Akbar, tangan duluan. Kenapa? Karena itu semua bersifat jasmani dan setiap yang bersifat jasmani pasti terbatas. No, bapak-bapak no yang ujung no, udah mulai melonjor tuh, melonjor. Iya, umur udah banyak, nggak kuat duduk lama-lama. 15 menit duduk pasti 74 kali ganti posisi tuh. Lamaan aja dikit semut ngumpul di kaki itu banyak banget tuh. Iya, kenapa? Karena semua serba terbatas. Ibu-ibu tuh dulu tuh nih yang kelihatan sama saya nih. 40 tahun lalu, bentar-bentar bekaca. Bentar-bentar ngelihat kaca, masih enak dilihatnya. 40 tahun lalu umur baru 24. Coba sekarang umur 70. Ngelihat muka sendiri di kaca begah. Iya. Makanya datang ke masjid udah nggak pakai ngaca. Pakaian sekenanya. Coba 40 tahun lalu.
17 kali ngaca mau pengajian doang. Iya, kita Pak maaf, saya punya istri di rumah satu-satunya. Umurnya udah 50. 25 tahun yang lalu, ya Allah, kita deketin enak Pak, wangi rasanya. Tuh. Betul. Sekarang temennya apa? Balsem, minyak kayu putih, fresh care. Deket bini lama-lama bentar-bentar, kayak orang masuk angin. Betul. Kenapa? Karena itu semuanya bersifat materi dan materi terbatas. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah unsur ruhani. Kalau unsur jasmani terbuat dari tanah dan tanah materi dan semua materi sifatnya terbatas, maka ruhani datangnya dari mana? Ruhani datangnya dari mana? Ruhani datangnya dari Allah. Makanya kalau ada orang mati, kita disunahkan mengucap inna lillahi rajiun, kembali. Apanya yang kembali? Ruhaninya. Kemana kembalinya? Kepada Allah subhanahu, karena ruh datangnya dari Allah. Nanti coba lihat surah Al-Mu'minun. Ada 3 fase proses tahapan kejadian manusia dalam rahim ibu. Yang pertama namanya fase nutfah. Apa tuh nutfah? Pertemuan antara spermatozoa dengan sel telur. Jadilah dia zigot atau embrio. Berapa lama prosesnya? Dalam hadis rawahu Abu Dawud, dalam kitab sunannya, proses nutfatan berlangsung selama arba'una yauman, 40 hari. Dari nutfah berubah dia menjadi alaqah, segumpal darah. Berapa lama prosesnya? Arba'una yauman, 40 hari. Dari alaqah berubah menjadi mudghah, segumpal daging, dan prosesnya arba'una yauman, 40 hari. Dari nutfah sampai mudghah berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan lamanya. Setelah 4 bulan bayi dalam kandungan ibu, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku ketiupkan ke dalam janin ini min ruhi, bagian dari ruh aku. Dalam lain ayat Allah berfirman, wa nafakhna fiha min ruhina, kami tiupkan ke dalam janin ini bagian dari ruh kami. Jadi ruh datangnya dari, makanya kalau ada orang kegugurannya di bawah 4 bulan, cukup diurus biasa saja Pak. Tuh bayinya dikasih kain putih lalu dikubur. Kenapa? Sebab belum ditiupkan roh. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan, maka dia diproses sebagaimana manusia biasa karena telah ditiupkan roh ke dalamnya. Karena ruhani datangnya dari Allah, maka ruhani tak terbatas. Beda dengan jasmani, jasmani terbatas. Ruhani tak terbatas. Kenapa? Karena dia datang dari Allah. Maka kemudian muncul persoalan ketika ruhani yang tak terbatas, ruhani yang bebas ditaruh, dimasukkan ke dalam jasmani yang terbatas, hingga jadilah kita
manusia. Rohani biasanya bebas, tiba-tiba ditaruh dalam jasmani. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Biasa bebas lalu ditempatkan di tempat yang terbatas. Apa yang terjadi? Enggak nyaman, ketakutan. Kalau burung giras dia. Ada yang suka burung nggak di sini? Burung beneran, burung bukan burung itu, bukan burung beneran. Burung. Pak, kalau Bapak beli burung di pasar pramuka, burungnya burung tangkapan hutan, lalu Bapak masukin kandang, maka ketika dimasukkan ke kandang pasti burung itu gerabakan tuh. Stres tuh. Kenapa? Karena si burung biasa bebas, makannya bebas, terbang kemana aja bebas, tiba-tiba dimasukkan ke dalam sangkar yang terbatas. Apa yang terjadi? Stres, liar tuh burung, apaan aja ditabrak tuh. Ada minuman ditabrak, tumpah tuh minuman, makanan ditaruh ditabrak tuh, sampai kadang-kadang si burung itu hidungnya berdarah-darah lantaran nabrak kandangnya. Gerabakan dia, gerabakan. Maka biasanya kalau orang yang tahu burung, setiap hari jam 8 malam dia keluarin tuh burung. Burung beneran nih, bukan burung beneran. Keluarin, diembunin, disemprot sampai basah. Nanti kalau udah kering baru dimasukin, dan itu bisa berlangsung berminggu-minggu lamanya sampai burung menjadi jinak. Awal-awalnya burung nggak dikasih pur, Pak, dikasih kroto, dikasih jangkrik, dikasih ulat, dikasih makanan yang biasa ia dapat di hutan sana. Baru nanti dia beradaptasi. Kalau udah tenang baru dikasih makan yang biasa, terus prosesnya bisa 6 bulan lamanya. Ketika sudah berjalan, burung mulai tenang, lalu dia mulai mengeluarkan suara-suara kecil, kriwikan-kriwikan. Setahun kemudian burung pun mulai tenang, nyaman dalam kandangnya, hingga mengeluarkan kicauan suara yang menyenangkan dan menenangkan hati. Burung pun menjadi jinak. Jinak dalam bahasa Arab adalah uns. Dari kata uns diambil kata ins. Dari kata ins lalu muncullah kata insan yang berarti manusia. Prinsip manusia itu jinak dia. Prinsip manusia menyenangkan hati orang lain. Makanya kata Nabi apa? Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat buat manusia yang lainnya. Sama kayak burung yang jinak, yang ins tadi. Kenapa? Karena dia mengeluarkan suara sehingga membuat orang yang mendengarnya menjadi nyaman, bahagia, dan tentram jiwanya. Tuh, kita juga begitu, Pak. Makanya manusia ketika baru dilahirkan ke muka bumi, beranjak dari mulai gulam, sobian, tiflan, tamyizan sampai akilan, itu liar mereka. Bayi Pak, anak kecil umur 2 tahun, dia mau pipis di mana aja boleh. Boleh nggak? Boleh. Masih kecil, ingat nggak masih kecil kita? Kita dulu SD aja kelas 1 masih suka pup di celana di sekolah tuh. Ini zaman saya dulu kecil, Pak, zaman saya masih primitif dulu. Tuh, kalau main sama temen-temen, pipis adu jauh. Ya, ingat? Iya, yang paling jauh ngedenge, tadi denge sama temennya yang kalah. Bayangin, lorotin celana, berderet 4 orang, adu jauh pipis tuh. Kan liar amat tuh. Iya, liar. Pak, kita sering berantem
ketika masih kecil tonjok-tonjokan, apa ketika udah kakek-kakek begini? Tonjok-tonjokan. Ketika masih kecil, kenapa? Karena masih liar kita. Kalau ibu kita minta sesuatu nggak kasih, wah ngosek di depan rumah tuh, guling-guling nangis tuh kita. No, anak kecil no. Gua lagi ngomong dia bercanda tuh. Tuh. Iya, namanya juga anak kecil masih liar. Nah bayangin kalau yang di depan bercanda kayak begitu tuh. Iya. Nah saudara hadirin jamaah yang mulia, apa yang dilakukan terhadap burung tadi itu namanya terapi agar burung itu menjadi jinak. Manusia juga demikian. Allah menurunkan syariat sebagai terapi agar manusia tidak terjebak oleh jasmaninya. Salah satunya adalah syariat puasa. Saya mau tanya, makan itu jasmani atau ruhani? Makan jasmani, minum jasmani, hubungan seks jasmani apa ruhani? Ruhani. Jasmani emang bisa ditiup, wah beres, kagak bisa. Jasmani. Lah kalau orang puasanya cuma nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, berarti cuma jasmani. Berarti cuma jasmani, Bapak. Rohaninya belum. Akhirnya apa yang terjadi? La'allakum tatakun, yang maknanya manusia berkualitas nggak kita raih. Sebab apa? Puasa kita cuma anil akli wa syurbi wal jima'i, cuma sekedar nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan saja. Tuh puasa kita. Ini beneran setengah jam lagi nih. So kuat aja dah. DKM nggak apa-apa nih, kelas ya. Oke, kita coba gali Pak. Ayat puasa itu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Apa arti amanu? Apa amanu? Orang beriman. Kalau mukmin, ayo, mukmin artinya apa? Qad aflahal mu'minun. Mukmin artinya? Hah? Ayo, yang jawab bisa tunjuk tangan, gua kasih hadiah brosur umroh. Ayo. Hah? Iya brosurnya, masa mau umrohnya mahal. Apa mukmin Pak? Orang yang, kalau amanu mukmin. Nih, saya mukmin. Nur Hadi mukmin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki mukmin. Kenapa? Karena Nur Hadi orang beriman. Pertanyaannya, kenapa Nur Hadi disebut orang beriman? Karena Nur Hadi punya iman. Imannya di mana? Di kopiah? Enggak. Saya pakai kopiah di sini mantesin. Masa mau ceramah pakai helm kagak pantas? Oh, karena ada jenggotnya imut dikit banget? Bukan. Nur Hadi disebut orang beriman karena Nur Hadi punya iman. Imannya di mana? Ahunna, imannya di dalam jiwa. Berarti bedanya amanu sama mukmin. Kalau mukmin casingnya, kalau mukmin luarnya, tampilan luarnya, packagingnya, bungkusnya, tuh mukmin.
Kalau amanu, dalamnya, intinya, substansinya, jiwanya, rohnya, itulah amanu. Kalau gitu, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil badannya atau imannya? Iman. Luarnya apa dalamnya? Bungkusnya apa isinya? Isinya. Karenanya puasa ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan ruhani. Makanya kalau puasa cuma nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, itu baru jasmani. Kalau kata orang sono, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Ok. Nah, panggilannya ruhani, puasanya cuma jasmani, nggak matching, nggak ketemu. Tuh, ini masalah kita nih Pak, ini persoalan kita. Padahal puasa kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, udah dilakukan oleh orang sebelum kita. Kita ini cuma duplikasi, kita ini cuma copy paste apa yang dilakukan oleh orang terdahulu. Kenapa Allah suruh ngikutin syariat orang terdahulu? Pasti ada yang istimewa dengan orang terdahulu. Apa istimewanya orang terdahulu? Lihat surah An-Nur ayat 55, keistimewaan orang terdahulu salah satunya adalah la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Mereka menguasai peradaban dunia dengan puasa mereka. Kenapa kita disuruh copy paste puasa orang dulu? Supaya kita mampu seperti mereka berprestasi, menguasai peradaban dunia dalam genggaman tangan mereka. Kita 15 tahun lalu kita puasa, rumah ngontrak, anak 2. 2023 puasa lagi, 15 tahun kemudian rumah masih ngontrak, anak jadi 6. Nggak ada perubahan, prestasinya begitu-begitu aja, nggak ada kualitas yang membanggakan, nggak ada prestasi yang terbaik, nggak ada. Kenapa? Karena kita terjebak kepada puasa yang sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan saja. Akhirnya puasa kita cuma dapat lapar, haus saja, sebagaimana Rasul mengatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Puasa enggak membentuk karakter, puasa enggak menstimulasi prestasi kita. Padahal banyak orang-orang hebat lahir karena mereka melaksanakan syariat puasa secara baik dan benar. Tuh. Makanya ada satu kitab, saya senang baca kitab ini, judulnya Ibanatul Ahkam, karangan Abbas Alwi Al-Maliki dan Sulaiman An-Nuri. Dia bilang, puasa itu adalah imsak an syahwatil batni, mengatur, mengendalikan dari syahwat yang tersembunyi. Itu intinya puasa. Syahwat artinya apa? Syahwat, keinginan. Kalau nafsu, kemauan, ngakalin aja tuh namanya. Apa syahwat? Syahwat diem aja. Syahwat artinya lalai,
lupa. Makanya orang kalau sedang syahwat pasti lupa. Bapak sama ibu lagi duaan malam Jumat, ingat utang nggak? Lagi duaan sama suami istri lagi berduaan nih, ingat mertua nggak? Ingat anak nggak? Enggak. Kenapa? Karena sedang diliputi oleh sehingga membuat dia lupa. Maka segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah disebut syahwat. Itu yang penting, Pak. Jadi mengatur, mengendalikan sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah. Puasa boleh nggak tidur? Boleh. Tapi kalau dari habis subuh sampai jam 12 tidur, sholat zuhur, habis zuhur tidur sampai 4:30, bangun, kemudian sholat asar, habis gitu jalan keluar, miring, bentar-bentar beludah, cuih, bentar-bentar beludah. Bener nggak puasanya kayak gini? Ibadah nggak? Tidur ibadah, tapi berlebihan dalam tidur ketika puasa masalah. Buka puasa ibadah, tapi berlebih-lebihan dalam berbuka puasa masalah. Kenapa? Boleh jadi dia sedang tertutup oleh syahwat. Makanya puasa bukan cuma nahan, puasa adalah pengendalian. Dari sono ada air, datang ke sini, saya tahan di sini nih air. Apa yang terjadi? Makin lama air semakin banyak. Begitu saya buka, apa yang terjadi? Banjir. Puasa kalau cuma nahan makan minum persis seperti itu. Dari pagi ditahanin aja. Ngeliat kolak, ya Allah enak, timun suri, seger tenggorokan tuh. Dari pagi ditahanin. Begitu azan maghrib berkumandang, dibuka tahanannya. Seret, apa yang terjadi? Kolak semangkok, lontong 3, habis. Karenanya syahwat itu setiap orang punya, cuma harus diatur, Orang puasa bukan gak boleh makan, boleh, tapi diatur, entar habis maghrib. Orang puasa bukan gak boleh minum, boleh, entar habis maghrib. Orang puasa bukan gak boleh berhubungan dengan istrinya, boleh, entar habis maghrib. Ngancem amat habis maghrib. Habis taraweh, habis maghrib. Dari asar udah ngegerung aja tuh, meow. Habis intinya Pak, puasa bukan makan, minum dan hubungan, tapi pengaturan dan pengendalian jasmani oleh ruhani. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Puncaknya adalah kebahagiaan. Semoga puasa kita jauh lebih baik dari puasa-puasa terdahulu. Segala ibadah kita, sholat kita, sujud kita, ruku kita, puasa kita, tadarus kita, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.